Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas seluruh nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sehingga pada detik ini, pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepadanya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembacaan dan penjelasan kitab Umdatut Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir, ringkasan daripada tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada pertemuan kita yang lalu kita telah membacakan tafsir ya, surah Al-Baqarah ayat 57. Kemudian pada malam hari ini kita lanjutkan ya pada ayat 58 dan 59 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna adkhulu hazihil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghadan وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami berkata kepada Bani Israel. Karena ayat ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ketika Allah pada ayat-ayat yang sebelumnya menjelaskan kepada Bani Israel ya, untuk mengingat nikmat Allah. Jadi konteks ayat ini masih bercerita tentang Bani Israel, ummatu Musa alaihissalam, umatnya Nabi Musa. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada Bani Israel, udkhulu hazil qaryata, masuklah kampung ini, negeri ini. Nanti dijelaskan ini adalah Baitul Maqdis. Ini adalah al-ardul muqaddasah. Ini ada bumi yang disucikan. Itulah yang sekarang Palestina itu, Pak. Jadi berkaitan erat Pak ya dengan realita kita hari ini. Ayat ini juga menunjukkan tentang keutamaan Syam, negeri Syam. Terkhusus negeri yang dibangun di atasnya Baitul Maqdis ya, atau Al-Masjidul Aqsa ya, Masjid Al-Aqsa. Dan ingatlah ketika kami berkata, masuklah kalian ke dalam kampung ini dan makanlah darinya apapun yang kalian sukai ya, dari apa yang kalian sukai, dan masuklah ke pintu gerbangnya dengan sujud ya. Namun sujud di sini ada nanti ulama yang menjelaskan dengan keadaan ruku, karena ruku di sini Pak, amalan umat sebelum umat Nabi Muhammad itu boleh dalam rangka untuk menghormati. Namun setelah diturunkannya Al-Quran, pada syariat Nabi kita nggak boleh lagi ya orang itu tunduk ruku kecuali hanya kepada Allah. Makanya
Iblis disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Nah, namun sujud ini Pak bukan sujud ibadah. Bukan sujud dalam menyembah Nabi Adam, bukan. Namun sujud dalam rangka menghormati, menghargai Adam, yang mana Adam itu makhluk Allah yang Allah muliakan karena ilmu gitu. Kenapa Nabi Adam itu mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain termasuk malaikat? Ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan kami telah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya. Karena ilmu itu Allah suruh sujud seluruh ya penduduk surga waktu itu. Karena penduduk surga waktu itu Nabi Adam, malaikat termasuk iblis. Namun iblis nggak mau, sehingga Allah usir karena sombong. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu hittatun naghfir lakum, dan ucapkanlah hittatun ya. Ampunlah kami ya Allah gitu, maksud hittatun. Hapusilah dosa-dosa kami gitu. Naghfir lakum, maka kami akan ampuni kalian kata Allah. Khatayakum, kesalahan-kesalahan kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan memberikan ya tambahan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Namun ternyata fabaddala alladziina zalamu, orang-orang zalim di kalangan Bani Israil ini menukar perkataan yang seharusnya hittatun ditukarnya gitu ya. Ghairal ladzi qila lahum, dengan selain yang diperintahkan kepada mereka. Fa anzalna 'alal ladziina zalamu rijzam minas sama'. Lantas kemudian kami turunkan kepada orang-orang zalim itu ya malapetaka dari langit, ya siksaan lah dari langit. Bima kanu yafsukun, karena apa yang mereka lakukan dari perbuatan fasik, karena kefasikan yang mereka lakukan. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Lantas kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Ibnu Katsir berkata, yaqulu ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 58 sampai 59 ini. La iman lahum, dalam rangka mencela mereka, dalam keadaan mencela mereka. Jadi firman Allah ini Pak, celaan terhadap mereka Bani Israel. Ya. Kenapa? Apa sebab mereka dicela oleh Allah dalam ayat ini? Maka dilanjutkan oleh beliau, ala nuqulihim, karena mereka itu enggan, berpaling, tidak mau dari apa? Anil jihadi, dari berjihad ya melawan musuh-musuh Allah. Wadukhulil ardil muqaddasati, dan juga mereka enggan masuk bumi yang Allah sucikan, yaitu Baitul Maqdis. Enggak mau Bani Israil masuk. Yang mana Baitul Maqdis itu adalah allati hiya mirasun lahum. Dia adalah warisan untuk mereka. Dari siapa? An abihim, dari ayah mereka, dari nenek moyang mereka, yaitu Israel. Jadi Israel ini Pak Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu punya nama lain, yaitu Israel. Kemudian kenapa juga mereka Allah celah dalam ayat ini? Karena qitalun wa qitalun man fiha, karena mereka enggan berperang ya atau memerangi orang-orang yang telah menjajah mereka. Min amaliqil kafarah, dari amalik yang kafir ya, pembesar-pembesar, penguasa-penguasa kafir ya. Fanakalu an qitalihim, lantas kemudian mereka enggan, tidak mau berpaling dari memerangi mereka. Wa dha'fu wastahsaru, sehingga mereka menjadi lemah, kemudian mereka merasa letih, ya enggak mau untuk menuju ya melawan orang-orang kafir tersebut. Padahal ya Allah telah mengutus Nabi Musa bersama mereka. Akan ceritanya seperti ini Pak ya, dalam Al-Qur'an itu disebutkan, wahai Musa, kamu ajalah berperang, kata Bani Israil. Kami nggak mau, gitu kan? Kamu dengan Tuhanmu sajalah, gitu ya. Ini disebutkan dalam ayat yang lain, ya. Sebagaimana, ya, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam ayat yang lain yang menerangkan tentang keengganan orang-orang Bani Israil untuk berperang bersama Nabi Musa.
Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan, faramahumullahu fitihi uqubatan lahum. Lantas kemudian Allah melemparkan mereka pada padang, ya, padang tih itu kan padang yang luas gitu ya, yang membuat mereka bingung. Jadi mereka Allah telantarkan, Pak. Allah sesatkan mereka, Allah lemparkan mereka, Allah tempatkan mereka di padang luas tandus gitu ya, sehingga mereka bingung nak kemana nih gitu ya. Uqubatan lahum ini adalah bentuk uqubat ya, bentuk siksaan, sanksi, hukuman lah gitu ya kalau bahasa kita. Ini adalah hukuman untuk Bani Israel yang enggak mau ya berperang dan masuk ke dalam negeri yang Allah perintahkan tersebut. Jadi Allah lemparkan mereka ke dalam atau pada padang pasir yang tandus yang membingungkan. Enggak tahu arah mereka, nak kemana nih enggak tahu ya. Pusing-pusing lah gitu kan. Nah, ya kan? Bertahan hidup mereka dalam keadaan susah, payah gitu ya. Di tempat yang sangat panas gitu. Nah, ini adalah bentuk ya sanksi hukuman untuk mereka. Kama zakarahu ta'ala fi suratil Maidah, sebagaimana yang Allah ya sebutkan dalam surah Al-Maidah. Ini tentang cerita ini yang lebih luasnya ya, yang lebih panjangnya. Walihaza kana asahhul qaulaini anna hadhil baldata. Maka oleh karena ini ya, oleh karena itu ya, pendapat yang paling sahih dari dua pendapat bahwasanya negeri yang Allah sebutkan dalam ayat ini ya, udkhulu, Allah perintahkan untuk memasukinya, negeri itu adalah ya Baitul Maqdis. Nah, dia adalah Baitul Maqdis, Pak. Di Palestina ini negeri yang Allah sucikan, sebagaimana Allah firmankan dalam ayat yang lain. Kama nassa ala dzalika as-Sudi wa Rabi' ibn Anas wa Qatadah. Sebagaimana ini pendapat dipilih, dipegang, dinaskan oleh Al-Imam As-Sudi, kemudian Ar-Rabi' bin Anas dan Qatadah. Nah, jadi memang ya desa Al-Qaryah atau tempat ya yang Allah perintahkan Bani Israel untuk memasukinya dalam ayat ini, apa itu, Pak? Ya, negeri Syam. Ya, Palestina. Wa qad qala Allah Ta'ala hakian an Musa. Allah sungguh telah berfirman mengisahkan tentang Nabi Musa dalam ayat yang lain, Pak ya. Apa kata Allah? Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata. Ini ucapan Nabi Musa yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yang Allah kisahkan kembali dalam Al-Quran, karena memang Nabi Musa ini kan hidup sebelum Al-Quran turun. Jadi Allah kisahkan lagi tentang perkataan Nabi Musa kepada kaumnya. Bagaimana? Nabi Musa mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardhal muqaddasata, masuklah kalian ke tanah, ke bumi yang disucikan. Jadi Palestina itu, Pak, al-ardhul muqaddasah itu, bumi yang disucikan. Allati kataballahu lakum, yang Allah telah menetapkannya untuk kalian. Wala tartaddu, dan janganlah kalian berpaling. Jadi Nabi Musa itu agamanya Islam, Pak. Ya. Jadi umat Nabi Musa yang sebenarnya itu kita, ya. Kita itu sama dengan Nabi Musa. Karena agama setiap para nabi itu sama, agama tauhid itu sama, cuman berbeda syariatnya saja. Jadi Nabi Musa dan Nabi kita bukan Nabi Zionis, bukan Nabi orang Yahudi Zionis sekarang, bukan. Nabi Musa berlepas diri dari mereka. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi negeri Palestina yang mana itu adalah tanah yang Allah sucikan, warisan Nabi Musa itu adalah untuk umat Islam, bukan untuk Zionis. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qala akharuna,
kemudian ada ulama tafsir lain yang berpendapat ya kampung yang Allah suruh memasukinya Bani Israel di ayat ini adalah nama desa wahya Ariha, namanya ada Ariha. Namun pendapat ini kata Imam Ibnu Katsir wahaza ba'idun ya. Ini adalah pendapat yang jauh, artinya ya lemah ini pendapat. Li'annaha laisat ala tariqatihim, karena Ariha itu bukanlah tempat yang ditempuh dalam perjalanan mereka Bani Israel. Wahum qasiduna baital maqdisi, mereka Bani Israel itu bermaksud untuk ya menuju Baitul Maqdis, bukan Ariha. La Ariha, bukan Ariha. Sehingga ya pendapat yang kuat dalam hal ini kata Imam Ibnu Katsir was-sahihu, pendapat yang sahih yang dimaksud dengan tempat yang Allah suruh memasukinya Bani Israel adalah ya Baitul Maqdis. Pendapat yang pertama, annaha Baitul Maqdisi, tempat yang Allah suruh masuk itu adalah Baitul Maqdis ya. Walihaza lamma kharaju minati, oleh karena itu tatkala Bani Israel telah keluar dari padang tandus yang membingungkan Atih gitu ya. Setelah keluar dari itu Pak, setelah masa hukumannya selesai, itu lama Pak. Bani Israel itu Pak dihukum ya, dilemparkan ke padang tandus yang membingungkan, menyesatkan itu ya ba'da arba'ina sanatan, selama 40 tahun Pak. Setelah 40 tahun mereka diberikan hukuman itu Pak, tersesat ya di padang tandus itu, nah, barulah mereka keluar ya, Allah bebaskan mereka dari hukuman tersebut. Keluar mereka bersama Yusha ya. Yusha ini ulama mengatakan termasuk nabi namun bukan rasul ya. Yusha ibni Nuhin, Yusha bin Nuh, anaknya Nabi Nuh ya alaihi salam. Namun anaknya Nabi Nuh di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ya, maksudnya ya bukan anaknya, karena Nabi Nuh itu jarak dengan Nabi Musa jauh ya. Maksudnya keturunan Nabi Nuh gitu. Wa fatahallahu alaihim, kemudian Allah membukakan atas mereka, Allah berikan kepada mereka kemenangan ya, sehingga mereka terbebas dari padang tandus yang membingungkan itu. Masuk mereka ke Baitul Maqdis kapan? Asyiyata Jum'atin, sore hari di hari Jumat ya. Kemudian Allah berikan kepada mereka sebuah kenikmatan lagi, berupa Allah tahan ya sinar matahari yang terik itu. Wa hubisat lahumus syamsu, ditahan oleh Allah untuk mereka sinar matahari yang menyengat ya, yang panas luar biasa. Itu Allah redupkan sinarnya Pak. Nah ini, itulah yang disebut dengan apa? Dengan wa dhallalna alaihimul ghamama, ya kan? Allah naungi kepada mereka awan putih gitu ya. Ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Sehingga apa? Sehingga sinar matahari itu redup karena dilindungi mereka dengan awan putih yang Allah berikan kepada Bani Israel. Wa dhallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa, kan gitu. Kemudian Allah turunkan al-manna, kan sudah kita bahas sebelumnya. Supaya makanan minuman yang Allah berkahi. Termasuk al-manna itu dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama apa Pak? Ya, cendawan. Kan kemarin itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian salwa itu apa Pak? Kemarin burung ya, yang menyerupai burung puyuh. Iya. Dan itu nikmat dari Allah. Allah turunkan langsung dari langit Pak ya. Ini nikmat karunia Allah bagi Bani Israel itu banyak. Namun ternyata ya banyak juga mereka yang keluar daripada keimanan. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma fatahuha, dan tatkala mereka memasuki Baitul Maqdis, membuka negeri Baitul Maqdis, umiru an yadkhulul babal baladi sujjadan.
Lantas mereka diperintahkan, yakni Allah memerintahkan mereka untuk masuk ke pintu ya Baitul Maqdis, negeri Baitul Maqdis, ke apanya lah gitu, pintu gerbangnya gitu ya, dalam keadaan sujud ya, dalam posisi sujud gitu ya. Yaitu syukran lillahi ta'ala, dalam rangka bersyukur kepada Allah ta'ala, alama an'ama bihi alaihim min al-fathi wa nasri ya, karena Allah telah memberikan nikmat kepada mereka berupa dibukakannya Baitul Maqdis, pertolongan Allah, warad di baladihim ilaihim, dan berupa Allah mengembalikan kepada mereka negeri mereka, karena sebelumnya Pak mereka juga dijajah, mereka juga dikeluarkan. Namun dia Allah perintahkan mereka untuk melawan ya, mereka nggak mau. Itulah yang membuat mereka Allah berikan sanksi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga apa Pak ya? Sehingga ya umat Islam itu mesti ya memiliki dalam hatinya ya untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ya, kenapa? Karena itu adalah negeri yang Allah berkahi, ya, negeri yang tanahnya suci, muqaddas ya. Muqaddas itu artinya disucikan oleh Allah. Jadi harus ada dalam hati kita ya keinginan ya untuk membela Baitul Maqdis. Ini kenapa Pak ya? Karena dari sejak Bani Israel Allah perintahkan ya umat Islam, kan umat Islam Bani Israel itu untuk mempertahankan itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga negeri Syam itu Pak memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya kan? Luar biasa. Sehingga dalam hadis sahih tentang keutamaan Syam dan penduduknya, idza fasada ahlus syami fala khaira lakum. Kalau seandainya sudah rusak, hancur, dihancurkan, dilululantakkan penduduk Syam itu, maka tidak ada kebaikan atas kalian, nggak ada kebaikan umat Islam ini, ya kan? Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Umar bin Khattab Pak, ya kan, telah berperang membebaskan Baitul Maqdis. Kemudian Raja Faisal, ini luar biasa Pak, Raja Saudi yang ditembak oleh keponakannya karena dia ingin memperjuangkan, mengerahkan tentara membebaskan Palestina waktu itu. Kemudian Amerika ya masuk. Karena Amerika ini dedengkotnya ini Zionis itu Pak ya. Iya. Nah, kemudian ini bahaya ini Raja Faisal ini viral Pak. Kalau Bapak ingin lihat di internet bagaimana kata Raja Faisal, kalau seandainya saya tidak bisa mengirim tentara berperang membebaskan Palestina, saya lebih baik mati. Terbukti beliau meninggal gitu ya, ditembak gitu. Karena ini bahaya ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti mendukung ya perjuangan rakyat Palestina. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan doa kita ya, dengan apa? Dengan bantuan-bantuan yang bisa kita lakukan. Karena itu adalah negeri kita, itu adalah tanah suci kita. Contoh sekarang Pak, ya, Ka'bah misalkan dia diambil oleh orang Amerika, apa kita mau diam? Ya kan? Apa kita biasa aja sesengaja, ada bukan urusan saya itu, nak mati-matilah orang sama auzubillah. Itu bukanlah sikap seorang muslim. Muslim itu harus merasakan apa yang mereka rasakan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Itu tanah suci kita, itu sama dengan Mekah, sama dengan Madinah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya orang-orang yang apa namanya itu yang tidak peduli Pak, itu luar biasa pertanggungjawabannya kelak di akhirat itu. Orang yang Allah berikan kekuasaan, diberikan jabatan pemimpin negara, bertetangga lagi dengan Palestina, diam-diam aja, nggak mau apa, tidak mau mereka mengerahkan pasukan untuk maju, itu luar biasa Pak pertanggungjawabannya. Maka ada seorang ustadz ya, ustadz sunnah ini ditanya, Pak Ustadz kenapa negara Arab nggak mau membantu mengirimkan ini? Jangan saya tanya aja mereka kenapa nggak mau gitu. Karena pertanggungjawabannya
tentu mereka yang memiliki kekuasaan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita melepas dengan firqah-firqah yang ada di situ. Yang penting kita bukan membela kelompok-kelompok di situ. Kita nggak peduli itu. Namun yang kita bela adalah Baitul Maqdis. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita berlepas diri ya, kalau seandainya ada kesyirikan, kebid'ahan yang dilakukan itu bukan sesuatu yang apa namanya itu, bukan sesuatu yang kita dukung yang seperti itu, enggak ya. Namun yang kita dukung adalah Baitul Maqdisnya Bapak Ibu. Karena itu yang diperjuangkan oleh para sahabat dulu. Umar bin Khattab itu luar biasa Pak. Memang dalam satu hadis ya, bahwasanya Baitul Maqdis itu akan dikuasai umat Islam. Itu terbukti, ulama mengatakan telah dibuktikan oleh Allah dengan kemenangan Umar bin Khattab. Namun setelah lemahnya Islam Pak ya, dikuasai lagi sama orang-orang itu. Orang-orang Yahudi, laknatullah itu Pak ya. Mereka kuasai lagi. Kemudian dibuka lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu ma'ruf ya. Ulama Ahlussunnah semuanya mengakui ya, dia pemimpin Islam ya. Kemudian dibuka lagi. Kemudian dibuka lagi oleh Muhammad Al-Fatih. Ini kan dalam sejarah seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Pak ya, Imam Mahdi insyaallah juga akan menghancurkan mereka. Dan Imam Mahdi itu Pak Ahlussunnah. Dan Imam Mahdi itu dalam hadis sahih berasal dari Makkah itu. Namun nanti dia hijrah ke Damaskus ya, ke Suriah. Kemudian dibaiat di Masjid Manaratil Bayda, Masjid Al-Amawi. Itu disebutkan dalam hadis sahih gitu ya. Dan beliau ini Pak nasabnya menyambung ke Nabi. Namanya seperti nama Nabi dan nama ayahnya adalah nama ayah Nabi. Nah, setelah hancur umat ini, Bani Israel itu Pak, muncullah dedengkot mereka, Al-Masihnya mereka. Ya, siapa itu Dajjal? Mereka itu kan pengikut Dajjal itu, ya Yahudi Zionis itu. Dan Dajjal menguasai dalam 40 hari Pak nanti ya, disebutkan dalam hadis-hadis akhir zaman itu, semua negeri di dunia ini dikuasainya. Karena canggih, Dajjal ini punya kemampuan Pak, melebihi teknologi kemampuannya. Ya memang kehebatan luar biasa, ya kan? Bisa menghidupkan orang mati Pak. Apa yang diminta oleh pengikutnya diberikannya. Namun itu hanya tipuan untuk pengikutnya. Karena apa yang dijanjikan oleh Dajjal ini adalah kebinasaan, neraka. Sehingga mengikutinya murtad ya, karena Dajjal ini ya simbol kemurtadan, sehingga di jidatnya itu Pak kafaro gitu ya, disebut nama kafir itu, dia dekat kafir Dajjal itu. Dan Dajjal alhamdulillah Pak ya, kalau ke Palestina masuk. Nah, cuman 2 negeri yang enggak masuk Pak, Mekah dan Madinah. Ini menunjukkan apa? Mekah dan Madinah ini memang terjaga ya, terjaga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan kemudian turunlah Nabi Isa pada saat sholat subuh itu ya, di masjid itu ya. Kemudian Nabi Isa lah nanti yang akan melumat Dajjal. Dajjal itu ketika melihat Nabi Musa aja disebutkan dalam hadis sahih itu Pak, mencair dia. Iya. Jangan kan bertarung Pak, nengok aja mencair langsung mati dia. Ya, tidak punya kekuasaan apapun. Dan seterusnya kalau kita baca Pak ya di buku tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka Allah suruh masuk ke Baitul Maqdis ya, dalam keadaan sujud, dalam rangka untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan karena Allah telah menolong mereka dan mengembalikan negeri mereka kepada mereka. Wa inqadhihim minat-tih, dan Allah juga telah menyelamatkan mereka dari padang yang membingungkan ya, dari padang yang luas yang membingungkan itu, yang merupakan hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Allah selamatkan, Allah angkat mereka dari itu, dan dari kesesatan wad-dhalal, dan dari kesesatan. Maka Allah suruh mereka bersyukur, yaitu dalam bentuk sujud ketika masuk ya pintu gerbang Baitul Maqdis. Warawa Ibnu Jaririn, dan telah meriwayatkan Ibnu Jarir an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas fi qaulihi, dalam firman Allah ketika mentafsirkan firman Allah, sujjadan,
Dalam keadaan sujud itu maknanya apa? Nah, kata Ibnu Abbas, enggak, maksud ayat ini bukan sujudnya enggak. Namun maksud sujud di sini adalah qala ruk'an. Beliau mengatakan dalam keadaan ruku', ya. Mimba bin saghir, dari pintu yang kecil, masuk lewat pintu kecilnya gitu. Warawahul Hakim wa Ibnu Abi Hatim, dan ini juga pendapat diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Abi Hatim. Wa an Abdullah bin Mas'ud, kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, qila lahum, ya, dikatakan kepada mereka, kata Abdullah bin Mas'ud, ya, kepada Bani Israel, udkhulul baba sujada, masuklah kalian wahai Bani Israel, ya, dalam ayat yang tadi Pak, ya, Al-Baqarah 58 tadi, ya, Allah perintahkan Bani Israel masuk ke dalam ke negeri atau ke kampung Baitul Maqdis, ya, atau ke kampung ini, ya, negeri Syam itu, ya, masuklah kalian dalam keadaan sujud, ya, maka mereka masuk, ya, dalam keadaan, ya, mengangkat kepala mereka, ya. Fadakhalu muqni'i ru'usahum, ay rafi'i, maksud muqni'i itu adalah rafi, rafa itu artinya mengangkat, ya, ru'usahum, kepala-kepala mereka. Ini, ya, apa yang mereka lakukan ini keliru, kata beliau. Karena apa yang mereka lakukan itu khilafu ma umiru, berbeda, ya, tidak sama dengan apa yang Allah perintahkan mereka kalau masuk itu dalam keadaan sujud, atau dalam makna lain dari sujud ini ruku, ya, bukan dalam keadaan mengengadahkan kepala, ya, ya, gitu, ngangkat lah Pak, ya, kalau sulitnya ngomongnya gitu, ya, mengangkat kepala seperti itu, ya, melihat ke langit gitu, ya, nggak boleh seperti itu, karena itu bertentangan dengan yang Allah perintahkan dalam ayat ini, ya. Allah perintahkan mereka masuk, ya, tunduk gitu, ya, dalam keadaan tunduk kepada Allah SWT, bukan dalam keadaan mengangkat kepala. Namun mereka melakukan itu sehingga apa, ya, sehingga mereka melakukan kekeliruan lagi, padahal Allah sebelumnya telah menyelamatkan mereka dari hukumannya. 40 tahun Pak, ya, mereka dihukum Bani Israel ini, ya, di padang tandus, kebingungan mereka, kesusahan mereka 40 tahun ini. Namun setelah Allah selamatkan, congkak lagi, ya. Allah suruh sujud, rukuklah, tunduklah, masuk itu Baitul Maqdis, silakan, kata Allah, ya kan? Congkak lagi. Itulah kelakuan mereka nih Pak. Ya, seperti itulah mereka, sehingga pendosa itu Pak, kenapa mereka masuk ke dalam siksa Allah kelak di akhirat? Karena Allah itu udah tahu mereka itu memang seperti itu, gitu, ya. Makanya Pak, dalam ayat yang lainnya ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang pendosa, kelak kan orang pendosa itu Pak minta dikembalikan, ya Allah, kembalikanlah kami ke bumi, ya Allah, kami ingin beramal soleh. Maka kata Allah, kalau seandainya wa'in raddu la'addu, kata Allah, kalau seandainya mereka itu benar-benar Allah, udahlah, ya, Allah kan maha kuasa Pak, Allah kembalikan lagi mereka ke dunia, ke alam dunia ini, mereka akan kembali berdosa itu, kata Allah. Iya, karena memang itulah perangai mereka, gitu. Kalau ternyata Allah beri kesempatan lagi, idahlah kalian hidup lagi, ya, ke dunia lagi, idahlah beramal lagi kalian. Namun Allah sudah tahu, udahlah kalian itu kalau disuruh ke dunia lagi, dikembalikan lagi ke dunia, pasti kalian akan berdosa lagi. Itulah yang dilakukan oleh Bani Israil ini Pak, ya. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk mengucapkan hittatun, wa qulu hittatun. Apa itu hittatun? Ini yang dijelaskan oleh beliau. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu hittatun. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, hittatun itu artinya maghfiratan. Ya, istaghfiru, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya, maka hittatun itu maksudnya mohonlah ampunan kepada Allah, kan gitu. Mohonlah maghfirah, ampunan dari Allah. Wa qala Al-Hasan wa Qatadah, berkata Al-Hasan, ini maksudnya ada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini, ya, ulama tabi'in ini. Dan Imam Qatadah mengatakan maksud dari hittatun itu adalah uhtubba anna khatayana, ya Allah, hapuskanlah dari kami
kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami. Itu masuk hittatun gitu. Jadi Allah perintahkan mereka untuk banyak istighfarlah kalian Bani Israil, istighfarlah kalian gitu kan. Kalian udah Allah beri nikmat banyak ya, namun kalian masih melakukan kesyirikan, masih minta kepada Nabi Musa ya, sesembahan selain Allah, ya kan? Nah, kemudian kalian minta kepada Nabi Musa untuk nengok Allah di dunia ini. Zat Allah ingin kalian tengok, artinya kalian disambar petir mati kalian. Lantas setelah kalian mati dengan kebesaran Allah, Allah hidupkan lagi kalian untuk bertobat kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah. Namun kalian tetap melakukan kesalahan lagi. Itulah bandelnya luar biasa, Pak. Makanya Bani Israel kafir, Bani Israilnya yang kafirnya gitu ya. Kalau yang Islamnya bagus ya, yang pengikut Nabi Musa benaran bagus, Pak. Gimana mereka luar biasa. Ini yang ngeyelnya, yang bandelnya, yang kafirnya seperti yang sekarang. Sekarang Yahudi itu kan kafir ya. Tapi wallahu alam apakah nasab mereka memang sampai Bani Israel, saya nggak tahu. Namun mereka ngaku-ngaku aja sebagai Bani Israel. Namun Bani Israel yang kafirnya itu ya, bukan yang beriman. Kalau yang berimannya pasti masuk Islam lah ya. Pasti mereka masuk Islam. Yahudi yang beriman itu Pak masuk Islam mereka. Ya. Iya, banyak sekali kan orang-orang Yahudi itu setelah mereka tahu melalui kitab mereka akan kebenaran Nabi Muhammad, mereka tahu itu Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang benar. Mereka yang tulusnya, yang ikhlasnya, yang berimannya, mereka beriman kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ngeyelnya Pak ya, yang congkaknya, yang kafirnya. Bani Israel yang kafirnya ini Pak. Mereka ahlul kitab, maka ahlul kitab itu ada dua Pak, yang disebutkan dalam Al-Quran. Ahlul kitab yang kafirnya itu, yakni ahlul kitab yang tidak menerima, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, itu yang kafirnya. Tapi kalau ahlul kitab sebelum Nabi Muhammad, lihat Pak, kalau dia adalah mengikuti agama tauhid Nabi mereka lurus masuk surga. Itu ahlul kitab yang muslimnya itu. Tapi kalau ada juga ahlu kitab sebelum Nabi Pak, mereka menjual gitu kan, dalam ayat Al-Quran kan seperti itu. Mereka menjual ayat-ayat Allah, merubah ayat-ayat Allah untuk mendapatkan keuntungan duniawiyah. Itu yang kafirnya ini. Maka dalam juz Amma itu kan, ketika Allah menjelaskan tentang seburuk manusia itu siapa? Mereka itu ahlul kitab ini dan orang musyrik. Karena mereka kafir. Sebagaimana Allah katakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ya fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini seburuk-buruk manusia itu. Karena bariyah itu Pak nama lain dan daripada makhluk ciptaan Allah berupa manusia. Jadi manusia yang paling jelek itu mereka ya, ahlul kitab yang kafir dan orang musyrik ya, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kembali kepada hittatun ya. Jadi hittatun itu maknanya adalah Allah perintahkan mereka untuk memohon ampunan kepada Allah supaya Allah menghapusi dosa-dosa mereka. Kalau mereka telah mohon ampun kepada Allah, naufir lakum, kata Allah. Ya. Naufir lakum khatayakum. Kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian gitu. Allah nyuruh mereka taubat Pak. Ya, jadi Bani Israil saja Pak yang begitu kafir ya, yang begitu banyak luar biasa maksiat mereka, Allah masih nyuruh mereka taubat. Allah nyuruh mereka wa qulu hittatun, minta ampunlah kepada Allah. Kalau mereka minta ampun, ini jawaban Allah. Maka ini namanya jawab dari pernyataan yang sebelumnya. Naufir lakum, kami ampuni kalian kata Allah. Khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian. Ini Bani Israil Pak, udah kafir mereka Pak. Udah minta dibuat Tuhan baru gitu ya, berupa anak lembu ya. Mereka minta nyembah selain Allah, udah kafir lah itu ya. Namun Allah masih menyuruh mereka taubat gitu ya, minta ampunlah sama Allah, kembalilah kepada Allah. Apalagi kita umat Islam ya, tentu ya kita lebih berhak lagi, lebih layak lagi untuk ya senantiasa
memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Kalau kita bertobat kepada Allah, Pak, Allah ganti dosa-dosa kita dengan kebaikan. Iya. Ini bukan kata saya, Pak, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Walladzina la yad'una ma'allahi ya ilahan akhar. Orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan kebenaran. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan hal itu, berbuat syirik kepada Allah, membunuh, berzina, kalau tidak bertobat, maka di akhirat kelak Allah katakan yalqa athama. Mereka akan menuju Allah dalam keadaan ya kan terhina, dalam keadaan berdosa. Ya, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah. Lihat ayat yang selanjutnya nih, Pak, ya. Ya. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihah, kecuali yang bertobat, beriman, beramal saleh, ya kan? Faulaika, merekalah yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ya, merekalah orang-orang yang Allah ganti dosa mereka dengan kebaikan. Luar biasa nih, Pak, ya. Murahnya Allah. Ya kan? Kasih sayang Allah itu luar biasa. Sebelumnya berdosa, sebelumnya berbuat apa, Pak? Berbuat syirik, zina, membunuh, ya. Kemudian Allah mengatakan kecuali yang mau bertobat, tentu tobat yang sebenarnya, Pak, ya. Bertobat kepada Allah dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh, maka Allah ganti dosanya itu dengan kebaikan. Dosanya yang sebelum tobat, Pak. Ketika dia tobat, amal soleh, jadi amal solehnya itu akan menghapusi dosa-dosa mereka dan Allah ganti pahalanya, ya. Pahala tobatnya itu ya diganti oleh Allah dengan pahala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu tidak ada kata terlambat bertobat, Pak. Terlambat tobat itu apabila sudah sakaratul maut saja. Jadi orang itu udah ngos-ngosan, Pak, udah mau mati lagi, ya. Ya, sudah detik-detik terakhir, ya. Barulah nggak ada lagi, Pak, ya, tobat untuknya. Namun saat ini, Pak, kita masih sehat, ya. Makan masih enak, ya, Pak, ya. Maka pintu tobat masih terbuka, maka marilah kita kembali, ya, memperbanyak bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi hittatun itu artinya adalah Allah menyuruh mereka beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Jadi kalau seandainya mereka memohon ampunan kepada Allah, Allah lanjutkan ayatnya, naufir lakum khatayakum, kami ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Kemudian tidak hanya ampunan Allah, lihat, Pak, kelanjutan ayatnya, wasanazidul muhsinin, dan kami tambahkan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Hadza jawabul amri, ini adalah jawaban dari perintah Allah. Kenapa perintah Allah? Qulu hittatun, ucapkanlah ampunan, permintaan ampunan kepada Allah. Nah, kalau ini perintah Allah, ya, kalau mereka lakukan, jawaban dari Allah adalah Allah akan ampuni mereka dan Allah akan tampakkan pahala untuk mereka. Yaitu maksudnya iza fa'altum ma amarnakum, kalau kalian lakukan apa yang kami perintahkan kepada kalian, ghafarna lakumul khati'ati, kami akan ampuni kesalahan-kesalahan untuk kalian, gitu. Kesalahan-kesalahan kalian akan diampuni, gitu, Pak. Wa dha'afna lakumul hasanati, wa dha'afna, dan kami lipat gandakan, ya. Lakum, ya, untuk kalian, al hasanati, kebaikan-kebaikan kalian. Jadi pahalanya Allah lipat gandakan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari wasanazidul muhsinin. Allah lipat gandakan pahala kalau dilaksanakan perintah Allah. Yani Allah memerintahkan mereka untuk mengucapkan hittatun. Hittatun itu artinya ampunan, mintalah ampunan kepada Allah. Kalau mereka betul-betul ikhlas bertobat, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni mereka
dan Allah akan lipat gandakan pahala kebaikan yang mereka lakukan. Luar biasa Pak ya, rahmat Allah itu. Sebelumnya mereka buat syirik, ya kan? Mereka durhaka kepada Nabi Musa, namun Allah masih ya beri mereka kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Itu luar biasanya kasih sayang Allah Pak. Ya. Kita sayang nggak sama anak kita Pak? Sayang. Ibu yang menggendong anaknya baru dia lahirkan misalkan, beberapa hari setelah itu dia gendong, sudah 40 tahun misalkan ya baru dapat anak dia. Sayang nggak ibu itu kira-kira sama anaknya? Sayang. Ya, kemudian dalam suatu hadis ya, Rasul pernah bertanya kepada sahabatnya, ya kan? Kalian perhatikan ibu yang menyusui anak itu ya, ibu-ibu yang menggendong anak itu. Mereka apakah dia sayang sama anaknya? Iya. Maukah ya ibu itu kira-kira melemparkan anaknya ke dalam api? Ya nggak mau gitu ya. Loh, ya dia sayang kok sama anaknya, dia cinta kok sama anaknya. Ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Namun kenapa Allah masukkan juga ke neraka? Karena sudah durhaka betul Pak, sudah melampaui batas betul ya. Baru Allah siksa mereka sudah dikasih kesempatan suruh bertobat nggak mau bertobat ya kan. Nah, sudah bandel betul ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Jadi pembahasan kita sudah sampai kepada ayat 58-nya. Karena mengingat waktu ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kalau Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih ya takdiran kita bersua kembali insyaallah. Pertemuan yang selanjutnya ayat yang ke-59-nya. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.